Bahan bonsai yang super laris di pasaran. Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Semoga teman-teman semeton bonsai di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam berkarya seni bonsai. Nah, oke teman-teman, semeton bonsai. Kali ini saya memiliki bahan bonsai yang kimeng ya, yang sudah punya gerak dasar on the rock, kemudian udah pakai pot cantik juga. Nah, proses dokumentasi untuk pemindahan pot saya nggak dokumentasikan. Kemarin langsung saya ganti pot karena memiliki pot yang cukup banyak untuk stok yang bulat seperti ini ya. Jadi saya pikir sesuai ya sama pot, sama gerakan pohonnya juga enak lah untuk dipandang. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahan bonsai yang super laris di pasaran. Jadi untuk bahan kimeng sekarang ini, musim pandemi sampai dengan sekarang memang sangat-sangat laris ya. Kenapa saya bisa katakan demikian? Kalau kita amati, saya mengamati ya, sekian bulan saya amati di sosial media, kalau bahan kimeng pasti super laris ya. Begitu juga dengan konten dan juga bonsai-bonsai atau bahan kimeng yang ada di stand mini saya, memang dominan lebih banyak yang nyari kimeng ya. Jadi saya bisa simpulkan kalau sekarang ini bahan kimeng merupakan bahan yang super laris di pasaran. Bahkan harganya pun ya bagus sekali ya teman-teman. Intinya bagus lah, cepat juga lakunya. Ini juga bahan yang sangat mudah ya. Kenapa saya katakan sangat mudah? Mudah bukan berarti harganya rendah ya, tapi mudah untuk dihidupkan, mudah untuk dibudidayakan. Cangkok angin juga bisa, cangkok juga bisa, bahkan stek juga bisa. Stek langsung pecah bonggol juga bisa hidup ya. Sangat-sangat mudah. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya pengalaman sekian kali main kimeng, pokoknya sangat-sangat mudah teman-teman. Yang penting kalau stek ya pakai pasir dulu, diteduhkan, 100% pasti hidup. Itu ya. Nah, kimeng ini sebenarnya udah pernah masuk konten ya sekali teman-teman. Proses pembentukan dan juga langsung taruh di batu udah pernah. Saya lupa, mungkin udah hampir 5 bulanan lah saya buat konten ini ya. Viewersnya juga lumayan, antusias teman-teman juga lumayan ya untuk konten ini. Nah, ini merupakan konten kedua yang saya buat dimana untuk meneruskan proses penekuan ranting ya. Kemarin kan ya bisa dibilang cuma gerak dasar lah, tapi sekarang ini udah bisa kita proses masuk ke perantingan. Itu ya teman-teman. Nah, kenapa ini belum laku? Karena saya tahan kemarin karena penawarannya sih udah, ketika udah di batu, udah di kawat pertama itu udah diminta 250.000, tetapi belum saya lepas ya teman-teman. Saya proses karena dari segi batu dan juga akar enak ya, saya suka. Kemudian walaupun kecil saya juga suka dengan gerakannya ya, sementara saya tahan dulu. Tetapi di proses kedua ini mungkin kalau udah cantik ya, ini udah enak lah untuk dipandang ya, mungkin kalau cocok harga saya akan lepas ya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk bahan kimeng memang sangat rekomen, sangat mudah, sangat sangat gampang sekali lah. Bahkan memang untuk bibit, untuk bahan stekan, cangkokan, untuk kimeng memang harganya cukup terjangkau ya teman-teman. Bahkan bibit sebesar jempol bisa dapat 10.000, udah dapat ya sebesar jempol. Bahkan sejempol kaki 15.000 juga udah dapat. Itu ya. Bibit memang kesannya sangat murah sekali, tetapi kalau udah dibentuk sedikit entah itu akarnya udah kebentuk, kemudian udah ada gerak dasar, harganya sangat-sangat mantap ya teman-teman. Saya suka dengan kimeng karena saya juga mau belajar untuk budidaya kimeng ya teman-teman. Adalah beberapa yang memang saya proyeksikan untuk budidaya ke depannya biar punya bahan kimeng dari awal ya.
dari awal proses pembentukan, entah itu dari gabung atau dari batang tunggal, saya los, dibuat indukan dan juga sekaligus program ya untuk bonsai ukuran medium, L dan XL ya. Itulah. Sambil belajar kita budidaya ya, dengan proses belajar tersebut, dengan proses ingin budidaya tersebut, makanya saya rekomen untuk bahan seperti ini untuk pemula ya. Satu, mudah, bibitnya juga murah, tetapi nggak murahan ya. Bahkan ketika proses sedikit, proses setahun juga harganya bisa melambung. Itu ya. Belakangan ini juga saya ngincer bahan-bahan kimeng ya, yang prospek dan yang udah nginflow karena cepat lakunya. Oke, itu ya teman-teman. Oke, kita kembali ke topik ya teman-teman. Jadi untuk kimeng ini kemarin udah digerak dasar, perantingannya juga udah lumayan. Sekarang kita lanjut pembentukan gimana biar besar pohon sama tinggi pohon itu lebih sesuai ya. Jadi untuk perantingannya, untuk di bagian top saya langsung buat seperti ini ya, buat kayak mengkerucut kanan kiri depan belakang, udah full biar nginflow juga. Nanti ketika daunnya udah tumbuh lagi, tunas-tunas baru udah tumbuh lagi, makin rapet ya, bisa dibilang sesuai lah besar batang sama tinggi pohon. Itu ya. Karena memang ini konsepnya apa ya, kalau dibilang bunjin enggak juga teman-teman, karena cabang di bagian bawah juga cukup dekat sama bonggol. Tetapi PR-nya dengan media yang terbatas seperti ini, bagaimana membuat pohon ini tetap subur ya. Untuk media saya pakai pasir kali, kemudian dekastar dan juga media subur kotoran kambing ya. Oke, jadi untuk kurang lebih untuk hasil sementara seperti ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat perubahan yang udah kita lakukan dari bahan yang sederhana, dari bahan yang sudah punya gerak dasar, kita olah ke tahap proses pembentukan perantingan. Oke, inilah hasil akhirnya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak konten kali ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Tentunya membuat semangat teman-teman tetap membara. Oke, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.